di Bijak, Berita Pajak. Dengan saya Cynthia, tema hari ini adalah tentang PPh 21. Nah, sesuai dengan Per 16 tahun 2016, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan dikarenakan adanya pemberian penghasilan kepada orang pribadi. Nah, baik itu berupa gaji kepada karyawan, bonus kepada karyawan, ataupun kepada bukan karyawan yang sifatnya berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Nah, apa sih maksud dari pemberian penghasilan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan tersebut? Contohnya kita memberikan penghasilan kepada tenaga ahli seperti dokter, konsultan, arsitek, dan lainnya. Nah, pada saat ini yang kita bahas adalah perhitungan PPh 21 kepada karyawan tetap. Nah, ada 3 poin yang harus diingat tentang pemberian penghasilan atas gaji. Yang pertama, terkait dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan yang diperkenankan adalah 5% dari penghasilan bruto atau setara dengan 500.000 untuk 1 bulannya. Jadi maksimal dalam 1 tahun adalah 6 juta. Kalau biaya jabatannya ternyata 5% dari penghasilan bruto melebihi 6 juta, maka yang diperkenankan sebagai pengurang adalah 6 juta saja. Nah, poin yang kedua yang perlu diingat terkait dengan penghasilan tidak kena pajak atau yang biasa disingkat dengan PTKP. Nah, PTKP tersebut dibagi menjadi ada yang kategori tidak kawin, kawin, dan tanggungan maksimal adalah 3 tanggungan. PTKP bagi wajib pajak itu sendiri adalah 54 juta untuk 1 tahun, dan wajib pajak kawin adalah 4,5 juta untuk 1 tahun. Kemudian tanggungan adalah 4,5 juta per tahun dan maksimal adalah 3 tanggungan. Poin ketiga yang perlu diingat adalah tarif pasal 17. Yaitu kita membagi menjadi 4 lapisan. Lapisan yang pertama adalah 0 sampai 50 juta dikenakan 5%, 50 juta ke atas sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, 250 juta ke atas sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, sedangkan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Nah, contohnya perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap adalah gaji sebulan ditambah dengan tunjangannya, kemudian kita setahunkan. Kemudian dari gaji setahun itu kita kurangin dengan biaya jabatan yang tadi, yaitu 5% dari total penghasilan brutonya atau maksimal dengan 6 juta. Lalu kita kurangin dengan PTKP, tergantung dari status wajib pajak itu sendiri, apakah dia TK0, K0, K1, K2, atau K3. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan kena pajak atau PKP. Dari hasil PKP itu, kita kalikan dengan tarif pasal 17 seperti yang tadi. Kemudian kita dapat nilai PPh 21 terhutang selama setahun. Kemudian kita dibagi dengan 12 bulan. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman dapat melihat contoh perhitungan PPh 21 sebagai berikut. Demikianlah berita pajak hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam sehat, dadah.